Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Ilham Pansuri. Saya di sini sebagai moderator akan menjelaskan tentang pasar monopolistik dengan rekan-rekan saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Raka. Dipersilahkan. Baik, jadi di sini ada pengertian. Jadi pasar monopolis bentuk pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk mirip tetapi tidak identik. Setiap penjual memiliki perbedaan produk, merek, yaitu merek, kualitas, kemasan, sehingga punya sedikit kekuatan menentukan harga, namun tetap bersaing dengan penjual lain. Lalu yang selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, produk yang dijual bersifat mirip namun tetap memiliki perbedaan seperti merek, kemasan, kualitas, atau layanan. Sehingga setiap barang memiliki daya tarik tersendiri. Lalu yang kedua adalah jumlah penjual dan pembeli cukup banyak, menciptakan persaingan, tetapi memberi ruang bagi masing-masing penjual karena adanya diferensiasi produk. Penetap untuk yang ketiga adalah penetapan harga berlangsung lebih fleksibel sebab perbedaan karakteristik produk membuat harga tidak harus sama dengan pesaing meskipun tetap berada dalam batas persaingan. Lalu yang terakhir adalah proses masuk maupun keluar pasar berlangsung mudah karena hambatan bisnis tidak terlalu besar, memungkinkan perusahaan baru muncul dan perusahaan lama pergi dari eh, sesuai kondisi pasar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jadi, saya akan jelaskan kelebihannya dulu ya. Yang pertama, kelebihannya ada pilihan produk sangat beragam karena adanya diferensiasi merek, kemasan, dan kualitas. Dan juga ada inovasi tinggi, penjual terdorong membuat produk unik untuk menarik konsumen. Yang ketiga, masuk ke pasar relatif mudah sehingga peluang usaha baru lebih besar. Yang keempat, kepuasan konsumen lebih tinggi karena bisa memilih produk sesuai selera. Yang kelima, ada persaingan sehat, tidak ada dominasi satu perusahaan karena banyaknya penjual. Dan juga ada kekurangannya. Yang pertama ada harga cenderung lebih mahal dibanding persaingan sempurna karena tiap produk punya nilai tambah. Yang kedua, efisiensi produk kurang, pemain tidak fokus menekankan biaya minimum. Yang ketiga ada biaya promosi tinggi karena perusahaan harus gencar promosi untuk membedakan produk. Keempat, kualitas tidak selalu konsisten karena diferensiasi kadang hanya pada kemasan bukan isi. Yang kelima, informasi pasar tidak sempurna. Konsumen sulit membandingkan semua produk. Yang terakhir ada skala produksi kecil, sehingga biaya per unit bisa lebih tinggi dibanding pasar yang lebih efisien. Next. Di sini juga saya akan menjelaskan karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama ada produk yang dijual. Maaf, maaf, maaf. Saya akan menjelaskan mekanisme harga pasar. Yang pertama ada harga ditetapkan oleh masing-masing penjual karena produk memiliki perbedaan sehingga tidak harus mengikuti harga pesaing secara langsung. Yang kedua ada permintaan
elastis sehingga harga tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi karena konsumen mudah beralih ke produk lain yang fungsinya sama. Dan yang terakhir ada persaingan non harga. Mempengaruhi harga seperti promosi, iklan, layanan, atau kualitas produk yang membuat penjual mampu menetapkan harga sedikit berbeda dari kompetitornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada contoh pasar monopolistik ya. Di antaranya dia ada seperti coffee shop, di antaranya ada Starbucks, Candi Jiwa, dan Kopi Kenangan. Nah, selanjutnya dari restoran seperti KFC, McD, CFC. Selanjutnya ada produk kosmetik seperti Wardah, Emina, dan Maybelline. Dan selanjutnya ada pakaian dan fashion seperti H&M, Zara, dan Uniqlo. Dan terakhir, produk makanan ringan dengan banyaknya merek. Next. Nah, di sini ada perbandingan singkat dengan pasar lain ya. Yang pertama ada persaingan sempurna. Jadi produk tidak identik seperti di persaingan sempurna. Jadi harganya itu lebih fleksibel dikarenakan ada perbedaan merek dan kualitas tersebut. Nah, yang kedua ada monopoli. Eh, Tidak dikuasai satu perusahaan, tetapi banyak penjual yang bersaing meski masing-masing itu mempunyai ciri produk diri sendiri. Yang terakhir ada asuransi pendidikan. Jadi jumlah penjual lebih banyak daripada oligopoli. Jadi persaingannya itu lebih longgar dan produk lebih beragam dan dibandingkan pasar yang didominasi beberapa perusahaan besar. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk mirip namun berbeda melalui merek, kualitas, atau kemasan. Struktur pasar ini membuat penjual memiliki sedikit kebebasan menentukan harga, sementara konsumen memperoleh banyak pilihan. Meskipun persaingan tetap ada, diferensiasi produk menjadi kunci utama, sehingga inovasi dan variasi berkembang, namun efisiensi dan harga tidak selalu optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.